Halo Warmedian, balik lagi dengan gua Riko. Jadi buat hari ini kita bahas inflamasi yang kejadian seluler. Sebelumnya kita kan udah bahas kejadian vaskular. Di mana kejadian vaskular itu terjadi ketika ada patogen masuk, kemudian dia menyerang sel-sel host dan mensensitisasi sel mas, sehingga terjadilah respon inflamasi. Menyebabkan si endotel ini mengalami kontraksi, nanti dia akan meningkatkan permeabilitas vaskuler dan darah yang ke arah area yang mengalami inflamasi bakal lebih banyak. Kita masuk ke kejadian seluler. Sebelumnya kita harus tahu dulu. Untuk imunitas non-spesifik, karena kita sedang bahas inflamasi akut, berarti akan terjadi imunitas non-spesifik terlebih dahulu. Imunitas non-spesifik itu terdiri dari hitungan jam. Jadi mulai dari 0 jam sampai 12 jam itu adalah waktu di mana imunitas non-spesifik terjadi. Berarti terjadinya kejadian vaskular dan seluler. Setelah di atas 12 jam, mulai dari hitungan hari, itu bakal terjadi imunitas adaptif. Yang nanti kita bakal ngomongin terkait T limfosit dan lain-lain. Kita masuk ke kejadian seluler. Di sini ada monosit dan juga neutrofil. Si monosit dan neutrofil ini, dia bakal marginasi namanya, berikatan dengan endotel. Lalu dia akan mengalami yang namanya rolling. Jadi di sini gue bisa gambar, di sini itu si endotelnya, maaf. Ini endotelnya. Nah, di endotel ini ada yang namanya P-selektin nih, bentuknya F gini. P-selektin ada banyak di sekujur endotel. Kemudian di sini ada si sel imunnya, si monosit. Monosit bakal melakukan rolling. Dia bakal rolling dari P-selektin satu ke P-selektin lain. Nah, setelah sampai di ujung, kebetulan di celah ini merupakan tempat terjadinya inflamasi ini. Jadi si sel imun ini pengen pergi ke tempat yang sedang terjadi inflamasi. Maka ketika si monositnya udah selesai melakukan rolling, maka dia akan melakukan yang namanya adesi. Di sini ada protein yang namanya protein integrin. Lalu di endotelnya juga ada yang namanya ICAM atau intracellular adhesion molecule. Ada juga vascular cell adhesion molecule untuk mengikat si protein integrinnya. Jadi kalau protein integrinnya udah diikat, monosit ini bakal ke sini ke celah di antara endotel untuk nanti masuk ke area interstitial yang sedang mengalami inflamasi tersebut. Untuk celahnya dimasukin si sel imunnya pergi ke interstitial, namanya adalah diapedesis. Diapedesis. Jadi kita ulang lagi. Pertama ada marginasi, penempelan, kemudian karena dibantu P-selektin yang warna biru, ini juga ada yang warna coklat namanya S-selektin yang kemarin udah kita bahas. Kalau S-selektin itu dihasilkan oleh respon dari interleukin 8. Dia bakal melakukan rolling. Ketika udah di titik di mana dia harus diapedesis, maka si monosit dan neutrofil akan melakukan yang namanya adesi dengan protein integrin menyatu sama yang namanya ICAM, intracellular adhesion molecule atau vascular cell adhesion molecule. Dan dia melakukan diapedesis, kemudian migrasi ke tempat interstitial. Ketika kita sudah sampai di interstitial atau di ekstraseluler, ini ada monosit yang udah berubah jadi makrofag karena udah di area inflamasinya, udah di area interstitialnya. Lalu ada neutrofil juga. Sebagai pengingat, neutrofil itu merupakan sel imun yang pertama kali datang ketika sedang terjadi infeksi. Nah, di sini ada bakterinya nih. Foragen patogen, ada bakterinya di situ. Karena mereka berdua merupakan sel fagosit. Sel fagosit artinya sel pemakan. Fago artinya makan. Gimana caranya mereka memakan bakteri ini? Membran sel mereka berdua akan mengalami yang namanya transformasi. Seperti tentakel gini. Tentakel ini akan melahap bakteri patogen ini. Sehingga bakteri patogen ini akan masuk ke dalam
badan dari monosit yang udah berubah jadi makrofag dan juga neutrofil. Jadi dia akan masuk ke sini. Sorry. Bakteri ini udah masuk ke dalam badan dari makrofag dan juga neutrofil. Sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya mereka dapat memfagosit atau prosesnya itu namanya fagositosis bakteri-bakteri ini. Jadi bakteri ini ada di dalam ruangan yang namanya vesicle. Vesicle itu adalah ruang kosong yang terdiri dari bakteri atau senyawa lainnya. Dan ini merupakan hasil transformasi dari dinding bakteri tadi. Maaf, dari dinding sel imun yang membentuk suatu vesicle ini. Jadi kalau misalkan kita lihat, kita perbesar di bagian sininya. Dinding sel itu kan kalau untuk sel host itu dia bentuknya kepala. Lalu ada juga ekornya. Kan seperti ini bentuknya ya. Kalau kita perbesar yang ini, vesikelnya, bentuknya juga seperti ini. Nah, kemudian selain vesikel yang berisi bakterinya itu, ada juga vesikel lain. Ada vesikel lain nih. Vesikel lain yang berisi senyawa molekul namanya lisosom. Lisosom ini, vesikel yang ada lisosomnya ini dia bakal bergabung dengan vesikel yang ada bakterinya. Jadi nanti dia bakal fusi bergabung. Ini dia melakukan fusi atau penggabungan. Nanti kalau udah digabung, si lisosom dapat menghancurkan bakteri ini. Nama dari vesikel ini kan vesikelnya tadi 2, tapi udah nyatu jadi 1. Namanya adalah fagolisosom. Fago makan, lisosom, ya lisosom. Pemakaman bakteri oleh lisosom. Dalam satu vesikel fagolisosom ini, ada juga enzim-enzim yang dapat membantu proses pencernaan bakterinya. Yang pertama itu adalah enzim yang namanya fagosit oksidase. Fagosit oksidase gue lambangin dengan segitiga. Jadi di sini ada segitiga enzim si fagosit oksidase. Ngapain sih fagosit oksidase itu? O2 bakal dirubah ke bentuk oksidasinya, yaitu O2- atau superoksida anion. Superoksida anion dapat dirubah juga oleh fagosit oksidase menjadi bentuk selanjutnya, H2O2. H2O2 atau hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida dapat dirubah lagi oleh fagosit oksidase, dioksidasi kembali menjadi yang namanya asam hidroklorida atau HOCl. Selain asam hidroklorida, H2O2 dapat juga dirubah menjadi OH- atau hidroksida. Yang perlu kalian ketahui adalah semua senyawa ini merupakan senyawa radikal bebas yang dapat membakar suatu protein. Jadi, ketika sudah terbentuk senyawa radikal bebas dari oksidasi O2 oleh fagosit oksidase, radikal bebas ini yang ada di sini nih, dia bakal ke bakterinya lalu memanaskan protein-protein bakteri. Maka kita bisa sebut proses ini disebut dengan oxidative burst. Oxidative burst. Burst itu adalah pembakaran, oksidasi.
Jadi kita membakar bakterinya ini dengan bantuan pembakaran oleh radikal bebas. Selain fagosit oksidase, ada enzim lain, namanya adalah inducible nitrate oxide synthase, atau kita bisa singkat dengan INOS. Inducible nitrate oxide synthase ini dia merubah suatu asam amino arginin menjadi nitrit oksida. Jadi di sini ada, gua pakai warna lain, sorry. Ada arginin. Dirubah oleh si inducible nitrate oxide synthase ngesintesis suatu nitrit oksida dari arginin ini. Nitrit oksida. Gue pakai lambang kotak buat enzim INOS ini. Di sini ada selain segitiga tadi ada kotak juga. Si kotak ini nitrit oksida memiliki fungsi untuk menghancurkan bakterinya. Lalu ada enzim terakhir namanya protease. Kalian semua udah pada tahu lah, protease itu untuk mendenaturasi atau menghancurkan protein-protein. Gue lambangin dengan bulat. Ini bulat nih. Setelah kita membahas bagaimana bakteri itu dihancurkan, kita akan membahas terkait nanti nasib selanjutnya gimana. Jadi ini kan udah dihancurin nih bakterinya oleh lisosom dan ketiga enzim ini. Kemudian untuk makrofag dan juga neutrofil, mereka memiliki perbedaan dalam melanjutkan aksinya. Jadi ini makrofag itu merupakan antigen presenting cell. Antigen presenting cell. Dimana sebelumnya kita udah bahas kalau antigen presenting cell itu dia berfungsi untuk membawa antigen atau kartu identitas, kartu tanda penduduk dari bakteri ke limfonodus melalui saluran limfa. Selain makrofag, antigen presenting cell juga terdiri dari pertama itu makrofag, kedua ada sel dendritik, yang ketiga ada B limfosit. Masih ingat gak? Kalau makrofag itu dia asalnya dari alinea mieloid. Dendritik juga dari mieloid, sedangkan B limfosit dari limfoid. Kalau kita sedang ngomongin histori mereka dari hematopoietic stem cell. Nah, kenapa gue ngomongin antigen presenting cell ini? Karena mereka ini memiliki suatu protein khusus. Jadi di sini tuh ada protein khusus di membran sel mereka. Namanya adalah molekul histocompatibility complex atau MHC kelas 2. Fungsi dari molekul histocompatibility complex 2 ini adalah mereka dapat mempresentasikan antigen. Tadi kan si bakterinya udah dihancurin. Ini udah dihancurin nih. Sisa-sisa antigen doang di dalamnya. Jadi cuma ada antigen-antigen. Nah, antigen ini akan dipresentasiin di sini. Di MHC kelas 2. Gimana dengan neutrofil? Kalau neutrofil, ntar ini gue gambarin ke sini. Neutrofil itu kan dia, ntar ini ada sisa-sisa dari antigen. Ia tidak punya protein khusus yang namanya MHC kelas 2. Karena neutrofil bukan merupakan bagian dari antigen presenting cell. Tugasnya bukan mempresentasikan antigen apa yang menyebabkan inflamasi tersebut. Antigen dari bakteri apa yang menyebabkan inflamasi tersebut. Nanti karena si neutrofil nggak punya protein khusus ini, si MHC kelas 2, maka otomatis aksinya lain dong dengan makrofag. Neutrofil itu akan melakukan eksositosis. Eksositosis yaitu adalah pengeluaran zat-zat berat dari dalam tubuhnya dia dengan cara transformasi membran selnya. Nah, ini kan udah nggak ada nih pembatas sehingga antigen-antigen dari bakteri dikeluarkan oleh neutrofil ke area interstitial atau ekstraseluler, jadi antigen bebas, dan si neutrofil mengalami kematian.
Sebelum mengalami kematian, neutrofil ini akan mengeluarkan DNA-nya. DNA-nya dikeluarkan dalam bentuk jaring-jaring kromatin. Sorry. Jadi ini ada jaring-jaring. Gua gambarnya di sini. Jaring-jaring kromatin namanya. Jaring-jaring kromatin ini udah ditugasin sama neutrofil. Udah dikasih tahu dia kalau berdasarkan antigen ini, maka bakterinya adalah ini. Dia udah tahu harus kemana. Karena tugas-tugas jaring-jaring kromatin ini adalah ceritanya di sini ada bakterinya. Ini ada bakteri bebasnya di sini. Nah, si jaring-jaring kromatin ini dia akan membungkus bakteri bebas ini sesuai dengan antigen yang udah dipelajari oleh si neutrofilnya, membungkus dan menyebabkan suatu fenomena yang namanya neutrofil ekstraseluler traps, atau gue singkat dengan NETS. Neutrofil, karena asal dari jaring-jaring kromatin itu merupakan dari DNA-nya neutrofil. Lalu ekstraseluler, karena terjadinya di ekstraseluler atau di area interstitial yang mengalami inflamasi. Lalu traps, jebakan. Ini dia dijebak oleh jaring-jaring kromatin sehingga bakteri ini tidak dapat mengalami fase aktifnya. Jadi ini jaring-jaring kromatin ini dia akan pergi ke bakteri-bakteri yang memiliki antigen yang sudah diproses oleh neutrofil dan menjebaknya supaya tidak dalam fase aktif. Nah, nanti sisa-sisa antigen. Jadi ini kan si neutrofil ini udah mengalami kematian. Dia udah mengeluarkan jaring-jaring kromatinnya. DNA-nya udah dikeluarin. Nah, dia ngeluarin juga dari asositosis si antigen-antigennya. Antigen-antigen ini, gue gambarnya kayak gini. Maaf. Jadi antigen-antigen ini yang udah dikeluarin ke ekstraseluler oleh si neutrofil akan dibawa oleh pembuluh darah. Ini kan antigen-antigen. Dia akan masuk ke pembuluh darah menuju organ filtrasi darah yang namanya spleen atau limpa. Kemudian itu untuk neutrofil. Untuk makrofag, karena makrofag tadi punya protein khusus karena dia merupakan antigen presenting cell, dia punya protein namanya molekul histocompatibility complex 2, maka si makrofag ini akan pergi ke, maaf, aku gambar kayak warna biru. Dia akan pergi ke saluran limfa. Pergi ke saluran limfa untuk mempresentasikan antigen apa yang ada di MHC kelas 2-nya dia. Kemana presentasinya? Ke limfosit naif atau T helper orang-orang nyebutnya. Oh iya, sebelumnya selain MHC kelas 2, makrofag dan antigen presenting cell lain juga punya protein lain namanya MHC kelas 1. MHC kelas 1 atau molekul histocompatibility complex yang 1. Nah, kalian harus tahu kalau MHC kelas 1 itu selain dipunyai oleh antigen presenting cell, MHC kelas 1 juga dipunyai oleh neutrofil, oleh sel-sel imun lainnya. Dan semua sel yang bernukleus itu memiliki protein ini, MHC kelas 1. Sama dengan sel-sel nukleus. Jadi semua sel-sel yang memiliki nukleus maka pasti punya MHC kelas 1. Pertanyaannya adalah fungsinya apa sih? Kalau MHC kelas 2 itu kan dia tadi apa? Ngebawa antigen, ngepresentasiin antigen supaya nanti T helper dapat memahami antigennya itu berasal dari bakteri apa, dari mana. Jadi ini merupakan antigen asing.
Patogen, antigen. Patogen, antigen. Nah, kalau MHC kelas 1, ini gue gambarin di sini ada senyawa bulat warna biru. Warna biru sama dengan warnanya si makrofag. Jadi otomatis ini merupakan antigen dari dirinya sendiri atau kita sebut dengan self antigen. Atau antigen dari makrofagnya sendiri. Baik teman-teman, kita bisa ulang kembali untuk inflamasi yang kejadian seluler. Terjadi proses migrasi, kemudian terjadi proses marginasi, kemudian rolling, adesi, dan migrasi. Selanjutnya akan terjadi fagositosis oleh sel-sel fagosit, membentuk fagolisosom. Kemudian ada perbedaan antara makrofag dan juga si neutrofil dalam menangani bakteri yang udah dimakan sama mereka. Tapi yang jelas adalah di vesikel fagolisosom ini terdapat 3 enzim yang membantu dalam proses pencernaan bakteri itu. Ada fagositoksidase yang membuat peristiwa namanya oxidative burst. Fenomena oxidative burst ini dapat membakar bakteri. Kemudian ada inducible nitric oxide synthase atau INOS, di mana dia merubah arginin menjadi nitrit oksida untuk menghancurkan protein bakteri. Lalu ada juga protease. Protease ini dia akan merusak protein-protein dari bakterinya juga. Jadi ketika fagolisosom fasenya udah lewat, kita ke fase bagaimana si neutrofil dan makrofag itu melanjutkan aksinya. Kalau neutrofil itu kan dia bunuh diri, mengeluarkan jaring-jaring kromatin DNA-nya, sehingga akan membentuk yang namanya fenomena neutrophil extracellular traps atau NETS. Lalu ada juga antigen yang dikeluarkan secara eksositosis oleh neutrofil. Antigen yang masuk ke darah lalu mengikuti peredaran darah ke arah filtrasi darah. Organ yang memfiltrasi darah adalah limpa atau spleen. Selanjutnya untuk makrofag sendiri, dia menaruh antigen bakterinya itu di molekul khususnya. Karena dia merupakan antigen presenting cell, maka si makrofag ini memiliki yang namanya MHC kelas 2. Jadi kita bisa lihat kalau ini merupakan patogen dari antigennya. Lalu mereka akan pergi ke saluran limfa, ke limfonodus terdekat untuk dipresentasikan antigen apa ini kepada limfosit naif atau T helper. Baik teman-teman, untuk inflamasi kejadian seluler itu aja. Selanjutnya kita bakal membahas terkait sistem komplement, kemudian sistem adaptive immunity dan lain-lain. Kalau ada yang mau diskusi bisa tulis di komen bawah ya. Terima kasih.